and divide it among yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine till the kingdom of God shall come. Which is given for you. This do in remembrance of me. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan ibadah syukur hari ulang tahun ke-32 Yayasan Diakonia GPIB yang jatuh pada tanggal 5 Juli 2026. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata dalam kehidupan persekutuan yang menjadi berkat bagi kita dan sesama. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Michael Taruklani. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam persekutuan beribadah. Juli 1994 berangkat dari visi melayani bukan dilayani, Yayasan Diakonia GPIB terbentuk mewarnai gerak langkah pelayanan GPIB dalam meringankan beban sesama, baik warga jemaat maupun warga masyarakat. Dengan karya dan karsanya, Yadia rindu menghadirkan kasih Kristus yang dapat dirasakan oleh banyak orang. Di usia yang ke-32 tahun ini, Yadia terus memperkokoh panggilan dan keputusannya untuk semakin berdampak bagi kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja dengan meningkatkan mutu sumber daya manusia yang merupakan anugerah Allah. Mari kita terus mendukung dan mendoakan Yadia GPIB untuk selalu menjadi berkat dengan menghadirkan damai sejahtera bagi jemaat, masyarakat, dan seluruh ciptaan. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bagai bunga primasian.
Dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikian nats pembimbing. Terimalah salam dari Tuhan, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita secara silih ganti. Ya Bapa Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu, hakikat kami yang berdosa dan rapuh sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Bahasa kasih yang sering digaungkan di batas dinding-dinding ruang gereja tidak mengalir keluar untuk memberi kehangatan bagi orang di sekitar kami. Dalam predikatnya sebagai gereja misioner, kami justru sangat minim melakukan misi kasih yang berdampak dan dirasakan oleh orang yang membutuhkan.
Ampuni kami ya Yesus. Demikianlah pengakuan kami, dengarkanlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 24 yang menyatakan, namun supaya kamu tahu bahwa di dunia Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah pembaringanmu dan pulanglah ke rumahmu. Demikian berita anugerah berdasarkan firman Tuhan. Marilah bersama kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 7 yang menyatakan, karena itu sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu,
dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian perintah hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman, namun kita dengarkan dulu kesaksian pujian dari Pelkat PKLU Bahtera Kasih. Kami persilakan.
Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10 yang menyatakan, "Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Opa, Oma, anak-anak, dan mungkin yang sedang menyaksikan secara somo pindah, ya, Tuhan lunasi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa hal yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu di dalam gedung gereja ini maupun secara live streaming. Yang pertama, apa yang ada dalam kitab ini. Waktu saya persiapkan bagian Alkitab ini, saya berjumpa bahwa Rasul Yohanes, dia itu sedang ada pergumulan yang berat. Pergumulan yang berat itu, di dalamnya dia sedang menghadapi guru-guru palsu. Waktu saya siapkan bagian Alkitab ini, lalu saya cari siapa yang dimaksud oleh Rasul Yohanes, guru palsu itu. Karena waktu Bapak Ibu baca tadi, itu tidak kita jumpa pada titik mana guru palsu itu disebutkan. Lalu saya cari bagian-bagian Alkitab lainnya, lalu saya berjumpa, ternyata yang dimaksud oleh guru palsu, oleh Rasul Yohanes, itu disebut mereka yang adalah antikristus. Makanya kalau Bapak Ibu baca di pasal 2, ayat 18 itu perikopnya jelas di sana. Nggak usah buka, saya sudah persiapan. Percaya saja. Jadi di sana dimaksudkan antikris. Itulah guru palsu. Lalu guru palsu ini, mereka mengklaim bahwa mereka memiliki pengetahuan rahasia yang sangat luar biasa dibanding dengan orang-orang lain.
Mereka menyebut dirinya adalah orang yang hebat. Mereka mengklaim bahwa mereka tahu tentang Allah. Jadi mereka menyebut dirinya orang yang maha tahu tentang Allah. Karena merasa pengetahuannya tinggi, mereka merasa bahwa roh yang ada dalam diri mereka yang sudah ada itu akan menyelamatkan mereka. Karena apa? Karena pengetahuan tadi. Maka apapun yang dibuat oleh tubuh ini, oleh fisik mereka, seperti menipu, berbuat dosa, tidak akan mempengaruhi keselamatan rohani mereka. Makanya Yohanes mau bilang kalau iman harus berjalan bersama dengan moralitas. Iman dan moralitas itu harus berjalan bersama. Itu kata Yohanes. Jika kita mengaku mengenal Allah, tetapi hidup dalam kegelapan dan dosa, orang tersebut sedang berbohong. Baca ayat 6 bacaan kita. Itu yang ada dalam kitab ini. Lalu yang kedua, apa tujuan ditulisnya kitab ini? Tujuan ditulisnya kitab ini oleh Yohanes untuk memproteksi, untuk melindungi, meyakinkan dan memurnikan kehidupan rohani jemaat dari pengaruh buruk guru-guru palsu itu. Yohanes harus segera menulis kitab ini agar orang-orang percaya pada masa itu tidak terpengaruh oleh ajaran yang mereka lakukan itu. Apa tujuan ditulisnya kitab ini? Dengan kata lain, mau meluruskan pandangan jemaat agar tidak tertipu. Dulu guru-guru palsu mereka itu sangat pandai berbicara dan menggunakan banyak istilah-istilah rohani yang kelihatan hebat. Dulu. Karena mereka menyebut dirinya orang hebat, orang pandai. Bahkan apa tujuan di kitab ini? Bahkan paling parahnya mereka mengeksploitasi. Ada satu kata di ayat 6, kata persekutuan. Mereka mengklaim hanya merekalah yang memiliki persekutuan atau koinonia yang murni dengan Allah karena mereka sudah suci. Baca ayat 8 bacaan kita. Lalu hal yang ketiga, apa pesan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau Allah adalah terang, maka saya mau memastikan untuk kita semua yang ada dalam gedung gereja ini dan yang menyaksikan secara live streaming, kalau Allah adalah terang, maka kita semua harus hidup dalam terang Tuhan. Kalau Allah adalah terang, maka kita harus hidup dalam terang Tuhan. Tidak boleh Allah yang adalah terang
yang kita sembah Dia dalam kemuliaannya di sorga, lalu kita hidup dalam kegelapan dunia. Tidak boleh. Anak-anak Tuhan seperti saya dan Bapak Ibu, kita harus hidup dalam terang Tuhan. Allah adalah terang yang mutlak, dan di dalam Dia tidak dijumpai kegelapan atau kebohongan. Kita gak akan jumpa kegelapan, kebohongan dalam diri Dia. Contoh, siapa di sini yang pernah ditipu, yang pernah dijelek-jelekin? Siapa di sini yang pernah difitnah? Angkat tangan. Ini 400 orang yang hadir kayaknya nih, banyak sekali leh. Siapa di sini yang pernah difitnah? 1, di atas, 2, yang pernah difitnah. 3, tunggu. Ini bahasa sederhana. Sopo neng kene sing pernah ditipu, sing pernah difitnah gitu. Sopo neng kene? Siapa di sini yang pernah dijelek-jelekin atau difitnah? 5, 6, 7 atas 8 tambah gitu. Oke. Terima kasih yang sudah angkat tangan. Saya cuma mau bilang dalam khotbah ini sudah pas khotbah saya ini, bahwa yang angkat tangan adalah korban dan yang tidak angkat tangan adalah para pelaku-pelakunya. Terima kasih, khotbah saya pas hari ini. Ini saya mau pindah, pada ketawa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita hidup dalam terang Tuhan, kita tidak boleh jatuh dalam kegelapan dan dosa. Tidak boleh. Pak, Bapak, tidak ada bapaknya. Pak, itu bedanya kalau bapak-bapak tanggal tua. Coba ya bandingkan ya Pak, kalau saya panggil ibu-ibu mereka nyaut nih. Saya panggil ibu-ibu ya, lihat ya, saya tidak ada kerjasama dengan mereka. Saya panggil ya, Bu. Lihat itu. Pak. Aduh, untung dia mau pindah, kasihan. Pak, kalau Bapak pernah disakiti sama teman kerja, sama siapapun tetangga saudara, saya cuma mau bilang, kalau kita hidup dalam terang Tuhan, jangan balas. Nggak boleh balas. Bu, tinggal 4-5 hari bunyi SMS cinta, kling. Masuk rekening, gaji. Bu, pernah diomongin yang tidak pernah. Saya cuma mau bilang buat ibu-ibu, kalau orang ngomongin ibu-ibu itu enggak apa-apa. Biarkan orang ngomongin saudara. Tapi ingat pesan firman, jangan balas. Enggak boleh balas. Enggak boleh. Kalau dia adalah terang dunia, maka orang yang suka sakitin kita, rusak reputasi kita, orang-orang seperti itu, mereka telah hidup dalam kegelapan dunia.
Saya mau bilang, kalau hidup saudara sudah benar, jangan kaget karena akan ada orang yang iri hati akan datang dalam hidup saudara. Tidak usah dibalas. Jangan. Kita harus hidup dalam terang Tuhan. Hari ini Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan, menjadi momentum bagi keluarga besar Yayasan Diakonia di usia yang ke-32. Apa tantangan yang dihadapi oleh Yayasan Diakonia? Biasanya tantangan yang terbesar yang dihadapi oleh yayasan ini adalah rasa jenuh. Mungkin ada konflik kecil di antara pengurus satu dengan yang lainnya. Tapi pada hari ini, sebagai momentum rasa syukur, ingatlah bahwa pelayanan kasih keluar tidak akan pernah berhasil jika persekutuan di dalam belum beres. Kita harus hidup jujur, kita harus hidup terbuka agar pelayanan kita diberkati. Usia 32 tahun yang hari ini kita nikmati bersama dalam kebersamaan di Yayasan Diakonia, kita terpanggil untuk bergerak bersama menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Karena setiap orang yang ada di tempat ini, mereka harus siapkan dirinya untuk dipakai mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Mungkin demikian khotbah dari saya. Mungkin demikian Joe. Kalau masih rindu nanti panggil-panggil Jo. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan memberkati Yayasan Diakonia yang berulang tahun pada saat ini. Amin. Kita menyanyi. Yesus inginkan dirimu bersinarkan agar seluruh dunia memujinya, bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat, marilah bersama kita berdiri dengan sikap yang sempurna. Di dalam kesatuan gereja Kristus, di segala waktu dan tempat, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya
Silakan duduk. Kita dengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Pelkat PKLU Batra Kasih. Kami persilakan.
Terima kasih, puji-pujiannya Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu, Opa Oma, anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita naikkan syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, karena dalam ibadah minggu pagi ini, Tuhan boleh memberkati ibadah ini. Dan pada saat ini kami bersyukur, puji-pujian telah kami naikkan, dan juga kami bersyukur kebenaran firman-Mu telah ditabur. Biarlah firman ini boleh hidup dalam sendi-sendi kehidupan kami, sehingga setiap kebenaran firman ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk melangkah bersama dengan Engkau di dalam dunia ini. Bapa yang di sorga, pada pagi ini kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, dalam berbagai dinamika kegiatan yang sedang kami lakukan. Biarlah Tuhan boleh memberkati pribadi kami, memberkati rumah tangga kami, sehingga sebagai suami, istri, anak, kami boleh hidup menurut keteladanan Tuhan, sehingga dalam menjalankan peran tanggung jawab kami di tengah dunia ini, biarlah kami dapat menjalankan peran itu dengan disertai hati yang penuh sukacita. Bapa yang ada di sorga, kami juga mau mendoakan bagi gerejamu di muka bumi ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati terkhusus GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Kiranya Tuhan boleh memberkati seluruh abdi Tuhan, memberkati akan pelayan firman dan sakramen, memberkati Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Charles Manuputi bersama dengan keluarga yang ada, memberkati seluruh pendeta-pendeta domisili yang ada, memberkati diaken dan penatua bersama dengan keluarga mereka, memberkati pelaksana harian Majelis Jemaat bersama dengan keluarga mereka, BPPJ yang ada, unit-unit misioner yang ada, pelayan PA, PT yang ada, bahkan tidak lupa kami berdoa bagi Yayasan Pendidikan Kristen Bahtera Kasih yang ada, memberkati kami yang terlibat aktif dalam ibadah pada pagi ini, kami sebagai organis, kantoria, majelis jemaat yang bertugas, kesaksian pujian, Pelkat PKLU, Pelkat PKP, memberkati tim multimedia, operator LCD, sound system, memberkati pegawai kantor gereja. Tuhan yang ada di sorga, kami mohon kepadamu Bapa, biarlah Engkau boleh memberkati terkhusus bagi Yayasan Diakonia yang saat ini boleh Tuhan anugerahkan usia 32 tahun. Kiranya Tuhan dalam berbagai gumul juang kerja layan kami semua, kami boleh senantiasa setia di hadirat-Mu, agar apapun pelayanan yang Tuhan percayakan, biarlah kami dapat mengembannya dengan penuh ketulusan hati kami. Kami juga tidak lupa berdoa bagi seluruh insan, baik jemaat-Mu yang dalam minggu berjalan ini berulang tahun kelahiran, perkawinan, memberkati mereka yang saat ini terbaring lemah, sakit, dalam kondisi sakit mereka, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan yang ada di sorga, ketika kami memanggil nama-Mu, itu berarti kami masih membutuhkan kehadiran Engkau
dalam ruang kehidupan kami. Dan ketika kami menundukkan kepala, melipat tangan, menutup mata, kami memohon, biarlah Tuhan boleh berjalan bersama dengan kami, baik dalam suka maupun duka kami. Bapa yang ada di sorga, selepas ibadah ini kami akan pulang, meninggalkan rumah Tuhan yang kudus ini. Marilah Tuhan bergerak bersama dengan kami ketika kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan boleh tibahkan kami dengan selamat dalam damai sejahtera Tuhan. Sehingga di saat kami tiba, kami boleh mengucap syukur kepadamu. Dan juga kami memohon ketika Tuhan memberikan kami hari yang baru, dalam minggu kerja yang baru pada hari esok, biarlah kami boleh terus mengandalkan Engkau yang adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat kehidupan kami. Dan bagi seluruh umat-Mu yang saat ini menyaksikan secara live streaming, biarlah Tuhan boleh memberkati kehidupan mereka yang ada di sana. Kiranya Tuhan menjangkau mereka, menyempurnakan kasih-Mu dalam pemeliharaan kasih Tuhan bagi kehidupan mereka masing-masing. Inilah doa kami, inilah syafaat kami. Masih banyak yang hendak kami pohonkan, tapi hamba-Mu ini mempunyai keterbatasan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sambil mempersiapkan persembahan syukur kita dengarkan kesaksian pujian dari Pelkat PKP Bahtera Kasih. Kami persilakan.
Kiranya Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, momentum ulang tahun Yayasan Diakonia GPIB memotivasi kita untuk menempatkan kepedulian di atas sikap acuh tak acuh, mendorong kita ingin memberi lebih banyak daripada menerima dengan berkelimpahan. Dengarlah nas Alkitab yang menjadi pengantar bagi kita untuk memberikan persembahan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum pundi persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 84 baitnya yang pertama. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah.
marilah berdiri. Untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur, kita berdoa secara silih ganti. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat, mari kita bersama mendengarkan warta jemaat hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Bidang Teologi, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada Pelayan Firman Bapak Pendeta Michael Taruklabi, Pelayan Liturgi dari Majelis Jemaat Gabungan, Organis Saudari Agatha Emanuela Sukusepa, Pemandu lagu Saudara Jonathan Endru Latupeirisa dan Ibu Yeni Sabru Somokil Patasik. Persembahan pujian dari Paduan Suara Pelkat PKLU Batra Kasih dan Paduan Suara Pelkat PKP Batra Kasih. Operator LCD dan operator sound system dari tim multimedia. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir sejumlah 392 orang, terdiri dari laki-laki 123 orang dan perempuan 269 orang. Mari kita simak bersama kegiatan dalam sepekan mendatang melalui tayangan video berikut ini.
32 tahun Yayasan Diakonia GPIB, bukti kasih dan kesetiaan Tuhan yang terus memampukan gereja hadir dalam pelayanan diakonia sebagai wujud nyata pemberitaan Injil. Dengan tema bertumbuh dalam keselamatan, mengingatkan kita bahwa keselamatan yang dianugerahkan Allah dalam Kristus hidup, terus bertumbuh dan diwujudkan dalam pelayanan yang mengasihi, memulihkan sesama. Pertumbuhan iman tidak hanya terlihat dalam pengakuan, tapi juga dalam kepedulian dan tindakan nyata kepada mereka yang membutuhkan. Semangat inilah yang diwujudkan melalui pelayanan RAL Gria Asih Lawang. Kehadiran RAL Gria Asih menjadi tanda kasih Kristus yang merangkul, mendampingi, dan memulihkan kehidupan. Pelayanan ini mengingatkan kita bahwa setiap orang adalah ciptaan Allah yang berharga dan berhak memperoleh perhatian, kasih, serta kesempatan untuk bertumbuh sesuai dengan anugerah Tuhan. Majelis Sinode GPIB menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus Yayasan Diakonia GPIB, para pelayan, relawan, jemaat, dan para mitra yang telah mengabdikan diri dengan setia. Kiranya semangat melayani terus dipelihara, sehingga karya Diakonia GPIB semakin membawa harapan, sukacita, dan menjadi kesaksian kasih Kristus bagi gereja dan masyarakat. Dirgahayu 32 tahun Yayasan Diakonia GPIB. Tuhan Yesus memberkati seluruh karya layan kita bersama Yayasan Diakonia GPIB bersama dengan RAL Gria Asih Lawang untuk terus bertumbuh dalam keselamatan, setia melayani bersama gereja dan masyarakat untuk kemuliaan namanya. Demikian warta jemaat. Selanjutnya jemaat diharap tetap bersikap tenang dan tetap di tempat saat Alkitab diarah ke depan gereja. Setelah itu jemaat dapat berjabat tangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami persilahkan Sekretaris 1 PHMJ, Ibu Penatua Imelda Letlora untuk memandu acara kita berikutnya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon kesabarannya karena setelah ini ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan kita saksikan bersama. Yang pertama saya akan membacakan surat keputusan MSGPIB. Majelis Sinode GPIB nomor 0524-26-MS-22 Romawi _KPTS dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagi Pendeta Michael Leonard Gomora Taruklabi SSITEOL. Yang pertama, terhitung mulai tanggal 2 Juni 2026, mengakhiri penugasan kepada Pendeta Michael Leonard Gomora Taruklabi SSITEOL di GPIB Batrakasi Makassar selaku pendeta jemaat. Yang kedua, terhitung mulai tanggal 2 Juni 2026, memberi kepercayaan kepada Pendeta Michael Leonard Gomora Taruklabi SSITEOL untuk panggilan tugas dan tanggung jawab di GPIB Immanuel Bau-Bau selaku Ketua Majelis Jemaat. Yang selanjutnya, dengan dikeluarkan surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Sinode
nomor 3215-23-MS-21 Romawi _KPTS tanggal 26 April 2023 perihal SK mutasi dinyatakan tidak berlaku lagi. Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2026, Majelis Sinode GPIB. Pendeta Nitis Putrasana Harsono, Ketua Umum, Pendeta Ebser Magolaleno, Sekretaris Umum. Demikian untuk pembacaan surat keputusan. Kita akan masuk dalam sambutan. Yang pertama, ungkapan terima kasih dari Pendeta Michael Taruklabi. Dengan penuh kasih kami persilahkan. Ya, itu siaran film kami yang ke-31. Sebelum saya sambutan, izinkan saya memanggil sayang, mari istri saya. Banyak sekali lagi nih. Selamat siang Bapak Ibu, Opa dan Oma. Izinkan saya untuk menyampaikan sambutan perpisahan saya pada Bapak Ibu, Opa dan Oma. Yang saya hormati BP Mupel Sulsel Barah yang hadir hari ini, Bapak dan Ibu Pendeta yang hadir hari ini, yang saya hormati Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Charles Pantuputi, yang saya hormati semua tamu undangan dari Regio 2 yang berkenan hadir hari ini, yang saya kasihi
Bapak dan Ibu presbiter, diaken, dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih, unit-unit misioner, pelayan PA dan PT, BPPJ, Korsek, dan Wakorsek yang ada, dan tidak lupa pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Dan yang saya cintai, semua jemaat dari sektor 1 sampai 12 yang boleh hadir hari ini. Tak ada kata yang dapat saya ucapkan pada sambutan ini, hanyalah kata terima kasih untuk semua hal yang telah kita lakukan dan yang telah terjadi. Bagi saya dan keluarga, Bahtera Kasih adalah tempat yang selalu saya dan keluarga rindukan. Bahtera Kasih di tempat yang saya rindukan dan keluarga. Karena tempat pertama kami yang menyatukan kami sekeluarga setelah belasan tahun menjalani keterpisahan. Bahtera Kasih bukan hanya gedung gereja, namun Bahtera Kasih adalah tempat yang indah bagi kami sekeluarga. Oleh karena keindahannya, ketika kami akan berangkat ke tempat yang baru, Bahtera Kasih memanggil kami untuk datang kembali berjumpa dengan semua jemaat dan majelis yang ada di jemaat ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, karena di tempat ini saya menjadi tahu bahwa banyak jiwa yang membutuhkan kehadiran Tuhan dalam sentuhan perkunjungan. Terima kasih buat Bapak Ibu, Opa, Oma. Sampai sekarang saya dan keluarga penuh sukacita, selalu disambut dengan pelukan hangat, dan dapat diterima di jemaat ini dengan apa adanya. Terima kasih juga untuk semua paduan suara, vokal group, kerukunan-kerukunan, persekutuan doa. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang pernah saya layani dan yang pernah mendampingi saya berpelayanan di Bahtera Kasih. Terima kasih untuk pegawai kantor gereja Bahtera Kasih. Di mana dorang, Di? Terima kasih pegawai kantor, kalian luar biasa. Terima kasih yang tidak boleh saya lupakan untuk setiap pintu-pintu rumah sakit yang selalu terbuka buat saya dan istri
datang berkunjung berdoa buat semua jemaat yang sakit. Saya juga terima kasih Bapak Ibu buat ada seorang Bapak namanya Bapak Muhammad. Dia security Rumah Sakit Hermina. Buat Ibu Kori DE, Nakes Rumah Sakit Grestelina. Terima kasih buat Om Frans, petugas Rumah Sakit Stella Maris. Walaupun Om ini kerja bagian kamar jenazah, tapi pernah saya ditolong ketika mau doakan jemaat di kamar ICU. Tuhan kirim Om Frans ini. Terima kasih buat Ibu Lia, petugas Rumah Sakit Pelamonia. Mungkin beberapa nama dari orang-orang ini tidak mendengar ucapan terima kasih saya. Namun kalau Bapak dan Ibu datang ke rumah sakit ini, tolong sampaikan ucapan terima kasih saya dan keluarga kepada orang-orang hebat ini. Dan untuk semua warga jemaat, saya tidak tahu apakah ada kata tertinggi di atas kata terima kasih. Jika ada kata itu, izinkan saya untuk menggunakan kata itu. Dan kata itu yang akan saya sampaikan kepada setiap orang yang telah berbuat baik kepada saya dan keluarga. Jika kata tertinggi itu sampai ke hati Bapak Ibu, dan hati saudara merasakan kata-kata itu, saudara adalah orang-orang yang hebat dan luar biasa dalam hidup saya dan keluarga saya. 3 tahun bukanlah waktu yang lama buat kami, tapi 3 tahun bukanlah waktu yang cepat buat kami berpelayanan di GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Terima kasih kembali saya sampaikan buat Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Charles Manuputi bersama dengan keluarga. Makasih Pak, udah jadi teman yang baik. Banyak diskusi untuk kemajuan jemaat gereja ini. Lain kali kita jumpa lagi Pak. Majelis Jemaat, Diaken Penatua, Korsek Wakorsek, Unit Misioner, PHMJ, BPPJ, pengurus Yapendik GPIB, Bahtera Kasih, pelayan PA, PT, tim multimedia yang bersama-sama berpelayanan bersama kami selama 3 tahun di Bahtera Kasih. Semoga pelayanan kami memberikan dampak yang baik buat jemaat di Bahtera Kasih. Kami memohon kiranya Bapak Ibu, Opa dan Oma mendoakan kami untuk melanjutkan pelayanan kami di jemaat yang baru. Kalau selama kami berada di sini, dan kalau ada kata dan sikap salah yang telah menyakiti Bapak Ibu, Opa dan Oma, tolong kami sekeluarga dimaafkan. Terakhir dari sambutan saya ini, untuk mengclosingnya, menjadi baik itu susah, tapi ada yang lebih susah, yaitu menjadi baik sekalipun diperlakukan tidak baik. Tetap semangat dalam melayani Bapak Ibu dan bersekutu. Demikian sambutan saya. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga kita semuanya dan pelayanan kita. Amin. Ada pantun. Ini pantunnya dibuatkan sama orang ini.
Hari Minggu pergi ibadah, membawa Alkitab dan juga kidung. Hari ini kita berpisah, rasa sedih tidak terbendung. Terakhir, burung pipit terbang ke lembah, hinggap sebentar di pohon pala. Terima kasih Jemaat Bahtera, doakan saya di tempat yang baru. Demikian sambutan saya, Tuhan memberkati. Disuruh menyanyi. Saya nyanyi dulu, sayang. Tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Agar ku memahami jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Aku memahami semua yang Kau ingini, hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Terima kasih. Saya mewakili Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Michael Taruk Lakbi. Bapak sudah menangis duluan. Dan memang di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Dan itu yang sangat menyedihkan. Tapi karena tugas pelayanan yang dipercayakan, Tuhan akan terus menolong Bapak Pendeta Michael. Terima kasih untuk pelayanan selama ini.
Waktu yang singkat 3 tahun, tetapi sudah bermakna yang luar biasa untuk jemaat sektor 1 sampai 12. Bapak, di tempat tugas yang baru, tidak bisa kami berikan yang membuat Bapak kuat, tetapi hanya firman Tuhan. Tidak ada kekuatan manusia, motivator dari manusia apapun, hanya kuasa firman Tuhan yang menguatkan Bapak dan Ibu bersama keluarga untuk di ladang yang baru yang Tuhan percayakan. Apa yang kita pikirkan tidak sama yang Tuhan pikirkan. Firman Tuhan mengatakan di kitab Ulangan pasal 28 ayat 1, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan mengikuti dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan meninggikan kamu di atas segala bangsa di bumi. Yeremia 29 ayat 1, sebab aku mengetahui rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Firman Tuhan ini ada kuasa yang akan menguatkan Bapak Pendeta Michael dan keluarga di ladang yang baru yang Tuhan Yesus percayakan. Yakinlah, apapun rencana manusia beda dengan rencana Tuhan. Ladang baru ada suatu tanggung jawab baru yang Tuhan berikan. Bersama Tuhan kita setia, ada janji Tuhan, kita akan ditinggikan. Percayalah Bapak, tetap semangat Pak Pendeta bersama Ibu dan keluarga. Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan bersama keluarga. Tetap semangat, air mata Tuhan tampung untuk tetap punya semangat dan semangat melayani. Bukan untuk mencari panggung, melayani untuk Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan kita akan ditinggikan. Tuhan akan menolong Bapak menjadi gembala yang baik, meneladani gembala yang agung, Tuhan Yesus. Pasti dimanapun, badai apapun, masalah pasti ada, tidak ada pelayanan yang tanpa masalah. Tetapi bersama Tuhan Yesus, kita akan menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Selamat jalan Bapak Michael bersama keluarga di tempat yang baru. Kami Jemaat Batara Kasih mendoakan Tuhan memberkati dengan pelayanan yang baru. Selamat siang. Terima kasih Ibu Penatua Maricia Ambanaga. Berikutnya kita akan mendengar bersama sambutan yang terakhir dari BP Mupel Sulselbara. Dalam hal ini akan dibawakan Ketua BP Mupel Sulselbara, Bapak Pendeta Charles Nyaneman Manuputi. Dengan penuh kasih kami persilahkan. Shalom, yang saya hormati rekan-rekan BP Mupel Sulselbara yang hadir pada ibadah ini, yang saya hormati majelis jemaat dari GPIB yang ada di Regio 2 di Kota Makassar dan Goa. Teman-teman dari Kanatoceng, dari Mangamaseang, Immanuel, saya pikir ada Betania tadi ya. Ada juga dari Betania. Oh ya, dari Betania dan ya Bukit Saitun. Di mana Bukit Saitun ini? Oh ada di belakang. Oh ya. Yang saya hormati pelaksana harian Majelis Jemaat dan rekan-rekan Diaken Penatua GPIB Jemaat Batara Kasih, unit-unit misioner yang hadir pada siang ini, yang sangat dikasihi Bapak Pendeta Michael Taruklabi dan Nyora. Anak-anak nggak ada karena mereka sekolah di Palu. Dan ibu bapak saudara sekalian yang jemaat Tuhan yang Tuhan berkati. Atas nama Badan Pelaksana
musyawarah pelayanan Sulselbara, kami mau mengucapkan banyak terima kasih untuk kebersamaan Pendeta Michael dalam 3 tahun mewarnai kebersamaan kita 16 jemaat yang ada di Mupel ini. Karena memang kehadiran beliau walaupun tidak keluar dari Mupel, dari jemaat Sola Fide Sarudu menuju Batra Kasih, dan selanjutnya juga masih ada di Mupel yang sama di Immanuel Bau-Bau. Tetapi kebersamaan dengan Pak Pendeta tentunya punya makna yang dapat dirasakan oleh jemaat-jemaat Tuhan, khususnya di Regio 2, di Makassar dan juga Goa. Bapak Ibu, proses mutasi pendeta GPIB adalah hal yang selalu terjadi. Ya, jadi dalam periodisasi 3 sampai dengan 5 tahun itu Majelis Sinode pasti akan melakukan rotasi, ya, perubahan tempat melayani. Nah, mutasi ini tentunya punya tujuan. Yang pertama, penyegaran bagi para pendeta. Tetapi yang kedua juga memberikan kesempatan bagi pelayan firman dan sakramen untuk memiliki ruang yang cukup mumpuni untuk mengembangkan talenta dan kompetensi diri di dalam pelayanan di jemaat-jemaat yang ada. Pak Pendeta Michael bersyukur karena kembali mendapatkan kepercayaan dari pimpinan lembaga ini untuk menjadi ketua majelis jemaat, yang tentunya punya tugas yang berbeda dengan pendeta jemaat. Ketua majelis jemaat tidak hanya memimpin umat dalam pembentukan iman, tetapi juga bertanggung jawab di dalam menata kepemimpinan dan organisasi gereja. Oleh karena itu, di Immanuel Bau-Bau diharapkan Pak Pendeta semakin kembangkan potensi diri yang ada. Bersyukur di Batra Kasih beliau mencapai gelar magister teologi. Jadi tanpa restu sebenarnya dari Batra Kasih, Pak Pendeta mungkin belum berstatus MTH. Karena itu Batra Kasih ini punya peran yang cukup besar. Tepuk tangan dulu deh buat Batra Kasih ini. Ya. Baik majelis jemaat yang merestui studi beliau dalam sidang majelis jemaat 3 tahun yang lalu. Juga Bapak Ibu jemaat yang mensupport dalam doa dan dalam dana bagi Pak Pendeta. Dan studi S2 di STFT Inti Makassar dapat terselesaikan dengan baik, dan kebanggaan juga bagi Batra Kasih karena pendetanya sudah memiliki gelar yang cukup baik, dan itulah kapital yang kita titipkan kepada beliau. Ketika beliau melayani di tempat yang baru, maka prosesnya diharapkan tentu sejalan dengan kapabilitas diri, kompetensi diri, dan juga skill di dalam diri Pak Pendeta Michael untuk menjadi bagian yang dapat memberikan kekuatan dan juga fondasi iman bagi umat. Pak Pendeta ke depan diharapkan bahwa Pak Pendeta gedung gerejanya saya yang meresmikan, mentabiskan di sana, diminta oleh majelis jemaat di Bau-Bau. Karena itu ada 2 wilayah yang akan juga menjadi wilayah pelayanan Pak Pendeta Michael bersama majelis jemaat di GPIB Immanuel Bau-Bau. Terakhir, karena Pak Pendeta masih ada di Mupel ini, maka rapat kerja kita masih jumpa ya Pak Pendeta.
rapat kerja, bahkan musyawarah penyusunan PKA ke depan, itu juga kita masih ketemu. Tidak jauh-jauh lah dari wilayah ini karena masih ada di MUPEL yang sama. Maka diharapkan sumbangsih, kontribusi sebagai pendeta GPIB yang masih dipercaya Tuhan untuk ada di MUPEL ini dibutuhkan. BP MUPEL Sulselbara tahun depan itu Bapak Ibu sudah berganti, ya, bergantinya diaken penatua, bergantinya unit-unit misioner, maka berganti juga badan pelaksana musyawarah pelayanan. Karena itu biarlah pengalaman dan kebersamaan melayani di MUPEL itu menjadi sesuatu yang dapat memberi spirit bagi Pak Pendeta di dalam mengembangkan pelayanan di bau-bau, tapi bau-bau. Jadi Pak Pendeta nanti OTW ke bau-bau. Seperti videonya tadi ya, OTW ke sana. Jadi selamat melayani Pak Pen. Akan menjadi kebanggaan bagi kita bahwa Batra Kasih memiliki seorang pelayan firman dan sakramen yang kembali diutus oleh Tuhan dalam kepercayaan Majelis Sinode menjadi ketua Majelis Jemaat di GPIB Immanuel Bau-Bau. Tuhan Yesus memberkati Pak Pen. Saya mengundang teman-teman BP MUPEL. Oh tunggu dulu, ada pantun. Iyo, sudah ditulis lagi ini barang ini. Jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa membeli sukun. Selamat melanjutkan pelayanan Tuhan di GPIB Jemaat Immanuel Bau-Bau. Buah mangga, buah durian banyak dijual di tepi jalan. Tetaplah berintegritas di dalam tugas, banyak jiwa menanti sentuhan kasih di tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman BP MUPEL tolong maju. Pak Pendeta juga mungkin boleh turun dengan Nyora, boleh dampingi karena ada bingkisan kasih yang disiapkan oleh 16 jemaat. Walaupun nanti tiap-tiap jemaat mungkin juga ada bingkisan masing-masing, tapi ini mewakili 16 jemaat yang ada di MUPEL GPIB Sulselbara. Iya, terima kasih BP MUPEL. Ya, Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang boleh hadir. Kita juga akan menyaksikan bersama kembali pemberian kasih dari jemaat Regio 2 di MUPEL Sulselbara. Secara berturut-turut boleh berdiri di tengah, di lorong. Yang pertama dari GPIB Jemaat Immanuel, yang kedua dari GPIB Jemaat Mangamaseang, yang ketiga dari GPIB Jemaat Betania, GPIB Jemaat Bukit Zaitun, GPIB Jemaat Pamase, dan GPIB Jemaat Kanatojeng. Secara berturut-turut, silahkan Bapak, Ibu Rosmini bolehkah? Silahkan Ibu. Yang berikut dari koordinator sektor mewakili koordinator sektor 1. Yang terakhir sebelum koordinator sektor mewakili Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih, Bapak Bendahara 1. Bendahara.
mewakili Jemaat GPIB Batra Kasih. Berikut siap-siap Koordinator Sektor Pelayanan 1, Koordinator Sektor Pelayanan 2, Koordinator Sektor Pelayanan 3, Koordinator Sektor Pelayanan 4, Koordinator Sektor Pelayanan 5, Koordinator Sektor Pelayanan 6, Koordinator Sektor Pelayanan 7. Silahkan berdiri di depan secara berturut-turut. Koordinator Sektor Pelayanan 7, Koordinator Sektor Pelayanan 8, Koordinator Sektor Pelayanan 9, Koordinator Sektor Pelayanan 10, Koordinator Sektor Pelayanan 11, dan Koordinator Sektor Pelayanan 12 bersama dengan Pelkat-Pelkat mewakili Pelkat PA, Pelkat PT, Pelkat GP, Pelkat PKP, Pelkat PKB, dan Pelkat PKLU. Silahkan berdiri di belakang Majelis Koordinator Sektor Pelayanan 12. Pelkat PA, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan. Jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih. Tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih. Tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Bapak dan Ibu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapak dan Ibu, kami atas nama Majelis Jemaat yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Silakan duduk Bapak Silakan Ibu. duduk kembali. Bisakah Ibu Pendeta Santi Wangsir untuk doa kita makan siang bersama sebelum kita keluar dari ruangan ini, dari gereja ini? Ibu Pendeta Santi. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Dikau ya Allah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan yang sudah menuntun kami boleh menikmati persekutuan ibadah yang memuliakan Engkau. Yang saat ini juga dirangkaikan dengan acara perpisahan bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Michael Taruklabi, Magister Teologia bersama dengan keluarga. Pengutusan bagi hamba-Mu untuk melanjutkan tugas tanggung jawab pelayanan di GPIB Jemaat Immanuel Bau-Bau. Tuhan, kami percaya bahwa semua yang sudah boleh kami alami, khususnya pada saat ini, itu semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau menyempurnakan sukacita syukur kami, dan Tuhan, Engkau juga memberkati akan wujud sukacita yang boleh kami alami ketika kami kembali diperhadapkan pemeliharaan Tuhan melalui hidangan berkat-Mu yang sudah dipersiapkan. Mari Tuhan, Engkau satukan kami melalui kebersamaan pada makan siang ini. Engkau berkati kami sehingga tubuh bahkan iman kami semakin terpelihara untuk selalu memuliakan Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu di mana saja kami berada. Terima kasih, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pohon segala berkat. Amin. Iya, Bapak Ibu Jemaat, Koordinator Sektor dan Wakil Koordinator Sektor, silahkan ke GKP 2 lantai 1. Kita akan lanjutkan acara di sebelah. Jika ada pemberian kasih pun silahkan dilanjutkan di sebelah. Untuk Bapak Ibu tamu undangan PHMJ Regio 2 bersama dengan Ketua Majelis Jemaat dan Pendeta Jemaat,